Shalom BCC. Shalom. Semangat, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita dan sungguh-sungguh menghadap ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami di sini menyatukan hati kami Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sertai, Engkau pimpin Tuhan, agar semua dalam pimpinan dan hikmat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberi keberhasilan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah penyembuh segala penyakit kami Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan bagi kami yang lemah Tuhan. Kami boleh berkenalan di dalam hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin Tuhan dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini di dalam hikmat Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Hidup dengannya, kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan
Sepanjang hidup kami mengiring Engkau Tuhan, sepanjang hidup kami Engkau sertai juga Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk setiap pengharapan-pengharapan yang itu menjadi kekuatan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu yang sudah membenahi dalam hidup kami, dan kami akan belajar untuk menikmati semuanya itu. Bahkan pada sore hari ini Tuhan, kami merayakan semua pekerjaan-pekerjaan-Mu yang baik, pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar, boleh mengerti. Kami terus berucap syukur Tuhan, hati kami meluap-luap bersukacita karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami melihat Engkau, kami menyaksikan Engkau Tuhan baik, senantiasa baik dan kami. Terima kasih Pak. Juga untuk hari ini Tuhan, Tuhan kerjakan kerja yang baik dan setiap kami jemaat di sisi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kerelaan hati-Mu, belas kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima itu semua bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami boleh belajar semua dari kasih-Mu itu, dan kami boleh mengasihi Engkau dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Roh Kudus, Engkau pimpin hati kami, pikiran kami pada hari ini, sehingga kami boleh menerima semua yang terbaik daripada Engkau yang berguna dalam kehidupan kami, dan itu semua akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Haleluya. Amin. Siapa yang mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan mengasihimu? Amin. Katakan sebelahnya, Tuhan juga mengasihimu juga. Tuhan juga. Saya juga mengasihimu. Saya juga. Haleluya. Kita semua saling mengasihi. Ya. Hari ini judulnya apa? Siapa yang baca pelayannya? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Ya. Nah, Mazmur 23 yang kita buka. Ya, keras. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Amin. Ya. Engkau ini siapa? Tuhan menyediakan apa? Hidangan bagiku. Bayangkan Tuhan menyediakan hidangan, berarti kita ada di mana? Di meja makan? Ya, Tuhan menyediakan hidangan. Bayangkan hidangannya Tuhan itu kayak apa sih? Tuhan yang menyediakan hidangan. Kalau Basam Indri yang menyediakan hidangan ya luar biasa ya. Apalagi Tuhan Yesus. Ya, kasihnya melebihi kita. Semuanya yang Dia punya akan diberikan pada kita yang enak-enak. Amin. Amin. Ya. Nah, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lah, sediakan hidangan di hadapan lawan kita. Berarti ini situasinya kita lagi apa? Ada di mana nih? Ada di dalam apa? Perangan. Bayangin, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan hidangan di saat ada peperangan kita. Ya. Tuhan menyediakan hidangan, kita disuruh menikmati hidangannya ketika ada musuh, ada lawan. Ya. Masuk akal nggak? Ada musuh, ada lawan, nyerang kita langsung beli. Kita makan enak. Ya, kayak kita nonton bioskop perang, kita mau makan popcorn, ya Zan? Kita makan popcorn, ya. Tapi itu kan bioskop, ya. Kita melihat peperangannya orang lain, peperangannya yang orang lain, negara lain. Tapi ini peperangan kita, ya. Kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau sadari, kita selalu ada di dalam medan peperangan. Selalu ada dalam peperangan. Karena Pak, kita ini utusan Tuhan. Kita ini bukan dari dunia ini, firman Tuhan katakan. Ya. Nah, suasananya sekarang kita tahu bahwa saat ini kita ada di dalam suatu peperangan, yaitu peperangan rohani. Ya. Nah, situasinya situasi peperangan.
Ya. Jadi ini peperangan yang sesungguhnya. Efesus 6 ayat 12, ya, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan. Ya. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang merinding di daerah, ini memang peperangan kita, ya. Jangan takut, ya. Karena Tuhan aja nggak cuma bilang kamu jangan takut ya, nggak cuma bilang gitu. Tuhan menyediakan hidangan juga loh. Artinya kamu santai aja bro, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuh kita itu bukan yang ada darahnya, bukan yang ada dagingnya. Ya, itu bukan musuh kita. Ya, tetapi pemerintah-pemerintah, artinya pemerintah-pemerintah yang tidak ada daging dan darahnya, bukan pemerintahan presiden kita ini atau wali kota ini, itu mereka punya darah dan daging, itu kalangan kita. Ya, pemerintah-pemerintah yang tidak punya darah dan daging, penguasa-penguasa yang tidak punya darah dan daging, ya, penguasa-penguasa di udara ini, penghulu-penghulu dunia gelap ini, ya. Nah, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa di udara? Kenapa di udara? Karena mereka tidak bisa nampak bumi. Nah, jadi mereka mau nampak nggak bisa kali ya, terus ya kan? Nah, kalau lihat yang melayang, ya kan, ambil jarum aja, nanti yang berdos. Ya. Nah, itu peperangan kita. Ya, nanti suatu saat hari selanjutnya kan kita mulai masuk puasa nih, ya kan? Doa yang sudah selesai, oh ya tentang doa ini ya, mulai praktekkan. Sudah 6 minggu, ya udah 6 minggu lebih kita bicara tentang doa yang ada imannya, doa dengan iman. Praktekkan, jangan lagi aku lihat kata-kata doa yang terbaik buat bulusi. Ya, enggak, ya. Jangan seperti itu. Ayo mulai keluarkan potensi kita, ya, untuk apa? Untuk dipakai Tuhan, untuk kita mengalirkan berkat Tuhan, untuk kita apa ya, menubuatkan sesuatu yang baik terhadap saudara-saudara kita. Amin. Ya, praktekkan dengan puasa, ya. Dan kita sekarang masuk ke puasa supaya lebih maksimal lagi, ya. Nah, Tuhan menyediakan hidangan. Hidangan ini bagi siapa? Bagi lawan apa bagi kita? Kita. Dan Tuhan ketika kita sedang berperang, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Pas kita GR ternyata hidangannya buat lawan. Enggak ya, buat kita ya. Amin. Kita percaya Tuhan yang hidangan buat kita. Ya, bagi kita orang yang ada di pihak Tuhan, yang menjadi satu dengan Dia. Hati-hati. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Artinya kita ini ada di pihaknya Tuhan. Kita sudah ada di pihaknya Tuhan apa belum? 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Amin. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Di sini siapa yang sudah mengikat dirinya pada Tuhan? Ayo, siapa yang sudah? Amin. Ya, semua kita yang sudah lahir baru itu sudah mengikat dirinya pada Tuhan. Dikatakan menjadi satu roh dengan Dia. Kita ada di pihak Tuhan. Tidak cuma di pihak Tuhan saja, kita bersama Dia dan menjadi satu dengan Dia. Amin. Ya. Nah, itu sudah pasti untuk kita. Hidangan itu. Nah, terus hidangannya apa yang dimaksud? Ini yang harus kita pelajari. Ya, hidangannya seperti apa? Yuk kita lihat di Matius 22 ayat 4. Nah. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Amin. Jadi ini ceritanya Tuhan menyediakan perjamuan kawin, ya kan? Dia undang orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin itu. Yang terjadi adalah
ia menyuruh hamba-hambanya lain, pesannya hamba-hambanya disuruh, ya kan, hamba-hambanya ini ya sekarang ini pendeta, ya kan, penginjil, itu hamba-hambanya, ya kan, pekerja-pekerjanya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, katakan, ya, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Hidangan telah kusediakan, amin. Hidangannya sudah ada nih, ya, jangan minta hidangan lagi. Hidangannya sudah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih. Semuanya telah tersedia, semuanya telah tersedia, nggak ada yang kurang, ya. Datanglah ke perjamuan kami ini. Jadi kalau kita masuk ke perjamuan kami itu diundang oleh Tuhan, semuanya sudah ada, amin. Sudah tersedia. Kita tinggal makan, kita tinggal menerima, kita tinggal menikmati, amin. Ya. Nah, kemudian ayat langsung lompat ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu yang diundang tadi, yang di jalan, yang di jalanan-jalanan itu, yang tamu-tamunya nggak mau datang, diundang, akhirnya suruh hamba-hambanya ambil ya di jalan-jalan itu suruh masuk. Ya, orang-orang yang nggak layak suruh masuk. Ya. Karena jalanan itu menggambarkan dosa, menggambarkan ketidaklayaan, ya, jalanan, ya. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pada zaman itu ketika orang masuk ke dalam pesta perjamuan raja, dia harus diganti pakaiannya, ya, supaya layak dia masuk, ya, karena dia dari jalan, beda dengan tamu undangan. Ya. Nah, orang-orang di jalan ini nggak layak pakaiannya. Dia diundang masuk, dia harus berganti pakaian, ya kan? Nah, ada beberapa yang menolak memakai pakaian yang disediakan karena para tamu dibawa itu dari jalan raya, dan mereka kalau di jalan raya itu mereka suatu penghinaan yang tertinggi bagi raja. Orang di jalanan masuk kerajaan itu penghinaan, nggak layak sama sekali. Tetapi kalau dia memakai pakaian yang dipakaikan, yang disuruh pakai, dia masuk menjadi layak. Ya, pakaian pernikahan di sini berbicara tentang kebenaran Kristus yang diberikan pada kita. Ya, dengan penuh kasih karunia Allah disediakan bagi semua orang yang menerima undangannya masuk dalam kerajaan. Jadi pakaian ini menggambarkan kelayakan orang untuk dia bisa masuk ke dalam pesta raja dan menikmati dalam raja. Gitu ya, sini ya. Jadi kalau dia tidak pakai pakaian itu, dia tidak bisa masuk, tidak layak. Nah, pakaian ini adalah gambaran bagaimana ketika kita tidak layak sama sekali. Dia dari kita dari jalanan, dari sesuatu yang hina, ya, di hadapan Tuhan. Yesus memberikan kita pakaian yang layak. Amin. Ya. Maka dikatakan kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini berbicara tentang kelayakan kita dari hidangan kita. Tuhan memberikan hidangan itu. Karena untuk masuk ke dalam hidangan raja, hidangan Tuhan, dia harus berpakaian yang sudah disediakan. Dia harus dilayakkan. Dia harus mengalami kelahiran baru. Amin. Ya. Harus dipakai baik maupun buruk keadaannya. Jadi nggak pandang kamu belum mandi atau sudah mandi, kamu masih bau atau sudah wangi, nggak lihat itu. Tapi semua orang di jalanan itu buruk, nggak baik, bau. Saya pernah merangkul orang gila jalanan, ya, baunya aduhai, ya, karena bayangkan mandinya aja kapan-kapan, ngerti ya kan? Nah, ketika saya pernah digerakkan oleh Roh Kudus, aku merangkul orang itu, yang terjadi apa? Dia menerima kasih Al-Quran, sadar. Ya, aku tak rangkul sih diam aja. Tapi ketika tak tinggal pergi,
orang yang waktu itu terima persekutuan kita bersama-sama, telepon, Pak kesini lagi, orangnya sadar. Nah, orang yang dari jalanan, Tuhan berkenan membuat dia ini mengalami pemulihan lagi. Tiap hari bayangan, peperangan dia seperti apa? Dia untuk mengalahkan dirinya untuk tidak gila aja udah, ya, dikuasai oleh banyak roh-roh di dalam tubuhnya, tapi oleh karena kasih, ya. Bukan kasih saya, aku hanya rela aja mengubah ya, tapi karena ada kasih Tuhan yang memancar, yang mengalir, ya, dia mengalami pemulihan, ya, dia dimenangkan. Nah, kedudukan yang benar di hadapan Allah yang Maha Kudus tidak dapat dicapai dengan mentaati hukum, tidak bisa, ya, karena kita tidak pernah bisa mencapai. Melainkan dengan menaruh kepercayaan yang rendah hati kepada pribadi dan karya Kristus, itu satu-satunya. Ya. Tidak seorang pun yang percaya pada kebenaran sendiri dapat memperoleh manfaat dari kebenaran Kristus. Ya. Jadi hidangan di hadapan Raja itu bicara tentang kelayakan kita. Kita diangkat oleh Raja untuk kita menjadi setara seperti Dia. Amin. Itulah yang diprotes sama para ahli Taurat ketika Yesus berkata, ya Bapa, berkali-kali, ya, menganggap Yesus ini setara dengan Allah. Nah, cara kita membaca kebenaran adalah dengan menaruh iman, ya, pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Ya. Ketika kita beriman pada Kristus, kebenaran Yesus kita peroleh melalui iman yang menjadi milik kita. Nah, setelah kita memperoleh kebenarannya, baru kita bisa menghadapi lawan-lawan kita. Tanpa kebenaran Kristus kita tidak bisa apa. Ya, firman Tuhan kata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Bahkan untuk berbuat benar pun engkau nggak satu. Kamu harus masuk di dalam aku dulu untuk kamu menerima semua kesanggupan yang di dalam aku itu. Amin. Ya. Ya, jadi melalui iman pada Yesus kita dapat menerima kebenaran Allah sebagai anugerah. Ya. Kemudian ayat 12-nya, ia berkata pada, ya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari yang tidak menempatkan pesta, tapi orang itu diam saja. Ya. Hanya orang yang menolak kasih karunia itu. Ya udah. Ya, dia akhirnya apa? Raja itu berkata, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, udah gelap, yang paling gelap lagi. Di sanalah yang terdapat ratap dan ketak. Artinya apa? Ratap dan ketak itu artinya apa? Dia tidak memperoleh kasih karunia Tuhan, dia tidak memperoleh anugerah yang orang lain yang dia pikir lebih rendah daripada dia, mereka menikmati itu semua dan dia tidak bisa. Dan dia mengalami kekalahan dalam hidupnya. Amin. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan hidangan di hadapan lawan kita, Tuhan sedang mengadakan pesta bagi kita. Ya, cuma sekedar, kamu makan ya. Di sini hidangan ini berkata, ini Tuhan menyediakan pesta bagi kita. Ya kan? Dan itu pesta raja, ya, pesta sembarangan, ya. Dan karena lembu sudah disembelih ini berbicara tentang pesta penebusan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya, memberikan perayaan adanya pertobatan dan penebusan. Jadi kita, Tuhan ini ketika menyediakan hidangan, dia sedang merayakan kemenangan kita. Amin. Kita baca Lukas 15 ayat 23 sampai 24. Dan ambillah anak lembu tambur itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Kapan anak lembu tambur itu sembelih? Ketika si bungsu, ketika orang yang terhilang ini kembali. Amin.
Itulah kekuatan kita, saudara ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, jadi bagian perjamuan pesta itu juga penebusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, ingat ketika si bungsu itu pulang, dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan satu apa? Jubah. Jadi ketika kita menerima pakaian perjamuan pesta ini komponennya juga. Yang pertama jubah, kedua apa? Cincin, yang ketiga sepatu. Ya. Jubah ini adalah pelayakan kita dilayakkan, kita diberikan jubah, kita diberikan kewarganegaraan, kita diganti identitas kita yang baru. Dan diberikan cincin artinya kita di dalam suatu perjanjian yang kekal. Diberikan sepatu ya untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam seluruh kebenaran kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan dengan hidup artinya Tuhan sudah menebus kita, membebaskan kita dari tangan dosa, dan kita menjadikan Dia menjadikan kita setara dengan Dia. Ini luar biasa di dalam ini. Ya. Nah, inilah peperangan Tuhan yang Dia berperan bagi kita. Ya. Yesus sudah melawan musuh dan sudah mengumumkan kekalahan iblis di hadapan Tuhan. Dia nggak cuma mengalahkan musuh kita, dan cuma mengalahkan iblis, ya, tetapi dia umumkan di semua wilayah, semua bagian dunia ini, iblis sudah kalah. Ya. Ini suatu kuasa ya, ini suatu power dan powerful yang kita miliki. Ketika kita menghadapi lawan, kita proklamirkan bahwa engkau sudah kalah iblis. Engkau tidak punya arti apa-apa di hadapan. Ya, Tuhan membuat kita ini setara ya dengan Dia. Ya. Artinya apa? Iblis sudah nggak level kita lagi. Gitu. Dia sudah nggak lawan kita lagi. Amin. Ya. Iblis gemetar melihat Tuhan, melihat Allah. Ketika kita menjadi satu dengan Dia, iblis juga akan gemetar melihat kita. Amin. Amin. Jangan kita yang gertik, jangan kita yang panas dingin, ya kan? Tapi iblis harus yang gemetar. Masalah kita yang gemetar, pergumulan kita yang gemetar. Tekanan orang-orang yang menekan kita ini yang gemetar menghadapi kita. Amin. Ya, sikap kita harus gimana? Terima undangan itu. Terima undangan, bertobat, kenakan jubah pesta, berjalan sebagai ahli waris kerajaan surga yang sudah dianugerahkan. Dan kita sudah mengalahkan musuh. Jangan lupa lagi. Ya. Kemudian nikmati hidangannya untuk menghadapi lawan kita. Nikmati apa yang sudah ada dalam hidup kita ini, kita pakai itu. Ya, sebagai perlengkapan senjata perang. Karena apa? Kita ini menghadapi mereka bukan untuk menang, tetapi kita menghadapi mereka sebagai pemenang. Amin. Amin. Ya, jangan berpikir dosa lagi, jangan berpikir kalah lagi, gitu. Ya, jangan berpikir terkutuk lagi. Ya, berarti kalau kita masih punya pikiran seperti itu sama halnya kita nggak mau memakai pakaian yang sudah diberikan untuk kita pesta dengan raja. Nah, itu fasilitas yang Tuhan berikan. Sebelum Dia undang, Dia sudah sediakan itu semua. Ketika kita undang, kita masuk dengan pakaian yang diberikan Dia untuk kita layak, sehingga kita bisa menikmati semua. Ya. Mulai perbarui akal budi kita, hidup oleh iman sebagai orang yang sudah dibenarkan. Amin. Galatia 3:11. Galatia 3:11, ayo yang keras.
Silakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu sudah jelas, ya. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Kemudian mulai lawan iblis itu. Yang untuk umat ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu kalau dibalik bisa aja seperti ini. Kalau engkau tidak melawan iblis, berarti engkau tidak tunduk pada Allah. Dan ia tidak akan pernah lari daripadamu. Linteri terus, berjalan keliling terus. Lawan dia. Amin. Jadi kalahkan tipu dayanya. Efesus 6:11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan semua, nggak cuma salah satu. Seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan kita. Artinya apa itu perlengkapan senjata Allah? Tadi dalam itu. Ya, makan dengan raja kita dibuat menjadi satu dengan dia, setara dengan dia. Ya. Kemudian ayat 5 B ya, Mazmur 23 tadi ayat 5 B. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, terjadi ketika kita menikmati hidangan bersama dengan Tuhan. Ini kita lagi menikmati hidangan di hadapan lawan-lawan kita, ya kan? Tuhan ya mengurapi kepala kita dengan minyak. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Kepala siapa? Kepalaku. Katakan kepalaku. Pegang kepala ya, kepalaku. Diurapi Tuhan dengan minyak. Ya. Tuhan memenuhi piala kita, ya, gelas kita dengan minyak. Ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 10:38, ya, Kisah Para Rasul 10:38 berkata seperti ini. Yang itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau Allah mengurapi Yesus dengan minyak, dengan Roh Kudus, berarti kita juga diurapi dengan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus mengurapi dengan minyak, Yesus memberikan kita Roh Kudus. Amin. Dan dia memenuhi piala kita, hidup kita ini juga dengan Roh Kudus dipenuhi. Tidak ada bagian dari kita yang tidak kena Roh Kudus. Artinya apa? Ya. Tadi Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa Allah. Urapannya artinya Tuhan menyertai kita. Gampangnya seperti itu. Ya, Matius 28:30. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, tidak ada jedanya. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Jadi dengan urapan Tuhan itu yang pertama Pak, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita hidup diajar, dimuridkan, ya, supaya kita punya pengetahuan bagaimana menggunakan kuasa itu. Amin. Kemudian dengan kuasa, dengan minyak itu, dengan urapan itu kita berjalan, berkeliling, berbuat baik sesuai dengan iman kita. Amin. Ya, menyembuhkan banyak orang yang dikuasai iblis, mengabarkan kabar baik, dikasih karunia. Amin. Ya. Nah, karena satu-satunya kekuatan Allah adalah Injil. Kita lihat dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah.
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan sampai kita ini. Amin. 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 Injil kekuatan Allah. Jadi kalau kita mau melawan musuh kita dengan kekuatan Allah, kita mengalahkan dengan apa? Berita Injil. Berita Injil adalah berita kasih karunia, belas kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia, supaya mereka menerima, ya kan? Mereka diselamatkan dan mereka punya kekuatan Allah. Amin. Kesimpulannya kita tahu sekarang, ketika Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita, Dia sedang mengadakan perjamuan raja. Dia membuat kita ini setara dengan Dia membuat kita menjadi satu dengan Dia. Ketika kita menjadi satu dengan Dia, iblis menyaksikan itu dan dia mengaku, engkau anak Allah, engkau punya kuasa, aku tidak mampu melawan engkau. Dan akhirnya dia lari dari itu. Dia berusaha untuk menipu. Makanya pakai perlengkapan senjata Allah. Hikmat daripada Allah, Injil kasih karunia itu untuk mengalahkan tipu daya iblis. Karena hanya satu-satunya kekuatan Allah adalah Injil. Amin. 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 Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Amin. Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan Amin. dari kesalahan dan kami diterima di hadapan-Mu Amin. sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Amin. Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga. Amin. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Amin. Hidup yang diberkati, tak ada Amin. kekurangan. Amin. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, dan kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita akan roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam hidupku. Amin. Dengan bilur-bilur-Mu segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Amin. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa.
kesalahan serta pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau berikan dalam kami dan hidup kami, Tuhan. Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Engkau memberikan kami penebusan atas setiap dosa-dosa kami. Engkau memberikan kami kebenaran-Mu. Dengan iman Tuhan kami menerima itu semua, Tuhan. Dan Engkau sudah menyediakan hidangan raja-raja di hadapan kami, di hadapan lawan-lawan kami. Sehingga kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, memakai Injil kasih karunia-Mu, Tuhan, sebagai kekuatan kami, sebagai kekuatan Allah yang ada dalam hidup kami, untuk kami menghadapi setiap apapun yang ada di hadapan kami yang membuat kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami juga sudah memperingati Engkau dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh sadar bahwa kami memperoleh itu semua bukan karena hasil usaha kami, tetapi oleh karena perbuatan-Mu di atas kayu salib. Amin. Dan biarlah itu semua menghasilkan perbuatan-perbuatan kami yang benar dan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Memberkati kami keluarga bisnis Tuhan, seluruh keluarga kami yang berdarah dengan kami, setiap kerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami Tuhan, ministry kami, apapun itu juga yang ada dalam hidup kami. Kau berkati Tuhan, dan Kau berikan kami keberhasilan dan keberuntungan, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan saatnya kami menerima berkat-berkat daripada Bapa. Mari kita terima berkat yang daripada Bapa. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah yang tetap. Dan kita semua telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.